Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bertemu dengan saya di perkuliahan Geologi Indonesia. Kali ini adalah part yang kedua. Setelah sebelumnya kita sudah membahas part yang pertama terkait tentang kondisi tektonik di Indonesia dan kaitannya dengan eh, bagaimana mekanisme keterjadian sumber daya alam di Indonesia, dan sudah kita bahas salah satu potensinya adalah di hidrokarbon atau migas. Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas terkait tentang potensi-potensi lain. Jadi eh, di beberapa lokasi kita akan menemukan beberapa bentukan cekungan-cekungan sedimen yang awalnya itu hanya berpotensi sebagai hidrokarbon saja, tapi pada kenyataannya di beberapa lokasi ditemukan juga adanya potensi batu bara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena jadi kalau seandainya kita membahas sedikit terkait potensi hidrokarbon, kita akan mengenal yang namanya uh, tipe sosrok ya. Tipe 1, tipe 2, kerogen tipe 1, kerogen tipe 2, kerogen tipe 3, dan kerogen tipe 4. Di mana di kerogen tipe 1 dan tipe 2 itu merupakan penghasil dari minyak untuk kerogen tipe 1, dan tipe 2 adalah campuran minyak dan gas. Dan itu memang diendapkan di kondisi di mana dominannya adalah eh, tanaman ataupun tumbuhan-tumbuhan yang tinggalnya di danau dan di air laut. Alga ya, jadi ada alga air tawar dan alga air laut. Tapi bagaimana kalau seandainya tanamannya itu adalah jenis tumbuhan darat atau jenis tanaman yang memiliki kambium ataupun tanaman berkayu? Nah, otomatis potensinya adalah gas. Tapi di beberapa lokasi itu akan terpitifikasi menjadi yang kita kenal sebagai batu bara. Makanya kalau kita bisa lihat di beberapa lokasi yang memang tipe kerogennya dominannya dari tipe 3, maka di sana akan ditemukan juga adanya indikasi keterbentukan batu bara di sana. Nah, ini adalah data yang diambil dari Badan Geologi. Kita bisa melihat bahwa daerah-daerah seperti di Sumatera Barat, di daerah Ombilin, kemudian di Riau, Jambi, kemudian di Sumatera Selatan, di sana ada perusahaan Bukit Asam ya di sana, kemudian juga di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Itu biasanya memang didominasinya adalah daerah-daerah berawa yang jutaan tahun yang lalu juga sudah menjadi lokasi berawa yang memang akan diendapkan beberapa sisa-sisa dari tumbuhan darat. Jadi kalau tumbuhan semacam alga itu ya nggak akan menghasilkan batu bara karena memang tipikalnya berbeda di sana. Kalau kita bisa lihat tipe dari maseralnya juga akan berbeda sekali antara yang dia mengenerate minyak dan gas dan yang mengenerate sebagai batu bara. Oke, ini kalau kita bisa lihat di beberapa lokasi memang akan terbentuk sebagai gambut yang warna kotak, ini kotak baik kotak putih maupun kotak berwarna diagonal putih dan hitam. Cuman yang membedakan adalah yang warna putih dan hitam ini merupakan daerah-daerah yang diindikasikan menghasilkan migas. Jadi bukan sesuatu yang berbeda ya. Jadi ya batu bara sendiri, migas sendiri enggak seperti itu. Tapi ada beberapa lokasi yang memang dominannya adalah tipe kerogen 3 yang bisa akan menghasilkan batu bara. Dan nanti di pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan mengenal yang namanya coalbed metan gitu. Jadi ada batu bara yang nanti diekstraksi secara mekanisme tertentu akan menghasilkan gas metan. Oke, selanjutnya adalah potensi panas bumi. Nah, kita akan tahu beberapa dominan dari
tipikal keterbentukan panas bumi, tapi saya tidak akan membahas secara detail, mungkin akan dibahas di perkuliahan lain, di perkuliahan panas bumi. Jadi di Indonesia sendiri ataupun secara umum untuk keterbentukan dari lingkungan panas bumi atau daerah berpotensi panas bumi ini setidaknya ada 6 tipe. Ada typical volcanic field type, ada yang tipikalnya adalah plutonic type, ada yang tipikalnya adalah extensional domain type, dan yang keempat ada intracratonic basin type, kemudian ada orogenetic belt type dan basement type. Nah, kita akan coba bahas satu persatu, tapi mohon maaf tidak akan saya jelaskan secara detail karena nanti akan dibahas juga di perkuliahan lain seperti kuliah panas bumi dan panas bumi dan potensi panas bumi di perkuliahan lain. Nah, jadi kalau untuk yang volcanic type ini memang banyak sekali temukan di daerah-daerah yang secara tektonik aktif dan menimbulkan aktivitas vulkanisme yang juga cukup banyak. Salah satunya di Indonesia yang salah satu tertua ada di Kamojang. Nah, tipikalnya adalah akan menghasilkan model magmatic arc. Di sana juga akan ada mid oceanic ridge serta ada hotspot. Jadi bisa milih salah satu ya, tapi kebanyakan untuk yang di Indonesia tipikal yang dia adalah magmatic arc. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di daerah-daerah kayak model Hawaii itu adalah tipikal hotspot. Ada juga yang memang di bagian dari samudra yang dia tipikalnya adalah mid oceanic ridge. Dan tipikalnya adalah magma chamber, jadi kita punya dapur magma di sana dan ada intrusi. Dan syarat utamanya adalah harus daerah yang memiliki aktivitas magmatisme aktif. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, fault controlnya sangat berkurang untuk yang volcanic field, tapi magmatiknya sangat dominan di sini. Kita bergeser ke plutonic. Plutonic contohnya di Lardileo, di saya lupa di Italia atau di mana ini. Tapi tipikalnya adalah merupakan hasil dari fase orogenik, fase setelah fase orogenik. Jadi kita akan mengetahui bahwa di beberapa lokasi kita akan menemukan daerah-daerah tipikal yang memang batuan dasarnya adalah tipe plutonik yang memiliki adanya aktivitas pemanasan di wilayah tersebut. Nah, jadi kalau untuk yang wilayah ini akan muncul beberapa intrusi-intrusi yang baru dan adanya extension di bagian sana karena sesar-sesar. Jadi fault controlnya akan jauh lebih dominan dibandingkan volcanic field type, tapi magmatiknya lebih berkurang dibandingkan yang volcanic field type. Yang berikutnya adalah extensional domain type. Ini contohnya di Bradis di Amerika. Ini adalah typical metamorphic core complex. Kemudian di sana akan kita temukan beberapa kompleks batuan metamorph, typical extension back arc, dan juga bisa menjadi pull apart basin atau modelnya adalah rolling di sana. Adanya rolling untuk beberapa lokasi serta kita kenal adanya struktur flower structure. Kemudian adanya penipisan kerak karena naiknya si heat flow ke permukaan. Nah, biasanya akan ditemukan di daerah-daerah yang memiliki zona-zona ekstensional aktif, dan memang yang akan mengontrol lebih dominannya adalah fault, namun magmatiknya sudah berkurang. Yang selanjutnya adalah intracratonic basin type. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kita akan menemukan beberapa lokasi di mana ini adalah bagian dia granit di bagian sini sebagai model plutonic yang tadi. Namun ada di beberapa lokasi dia timbul yang namanya diapir.
Nah, diapirnya tuh bisa macam-macam, bisa sel diapir atau mat diapir, atau mungkin juga eh, apa namanya eh, salt diapir gitu. Artinya ada bentukan diapirisme di sana yang memungkinkan si batuan-batuan yang dulunya sebagai bagian dari plutonik ini naik ke permukaan sebagai heat flow. Nah, syaratnya tadi adalah model sebagai aquifer sedimen dan memiliki permeabilitas dan porositas yang menurun seiring berkurangnya kedalaman. Jadi kalau ketemu yang diapir baik itu mat ataupun salt diapir, itu bisa jadi ada indikasi bahwa ini merupakan tipikal dari intrakatonik untuk yang panas. Ada juga yang tipikalnya adalah jadi faultnya lebih apa ya, lebih tidak dominan dibandingkan kedua yang tadi, tapi dia akan lebih dominan dibandingkan yang sebelumnya tadi ya. Dan tapi di sini lebih dominannya didukung oleh cebakan-cebakan secara stratigraphy atau lithobiofasies control di sana. Yang berikutnya adalah orogenic belt type. Ini contohnya ada di Jerman di Unterhaching. Dia tipikal yang four-line basing atau yang fault thrust belt. Ya, sama ini akan kita temukan di sedimen aquifer karena bentukannya sebagai hidrotermal, karena yang sebelum-sebelumnya ini karena bentukan dari magnetisme. Dan yang terakhir ada basement type. Ini kita ketemu di Habanero di Australia. Tipikalnya adalah intrusion flat terrain dan dia memproduksi panas dari batuan dasar atau elemen rock. Kemudian ini kita ketemu adanya hot intrusive rock. Kemudian juga ada lower permeability sehingga dia modelnya sebagai cap rock di bagian tersebut. Nih ya tadi bentukan-bentukannya. Nah, ini di Indonesia ya akan dominannya adalah dominan yang tipe pertama karena kita berada di zona vulkanisme aktif. Nah, tadi ya, jadi beberapa batuan-batuan vulkanik kuarter ini memungkinkan kalau di daerah-daerah tersebut ada indikasi potensi dari panas bumi. Dan di batuan intrusi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya di beberapa negara, dia bisa menjadi salah satu sumber dari panas bumi itu sendiri. Dan tidak kalah ini ya tadi beberapa tipikal intrakratonik, kalau memang memungkinkan ada panas tertentu di lokasi tersebut atau kondisinya memungkinkan, maka bisa jadi dia menjadi potensi untuk sumber daya panas bumi atau geotermal. Yang berikutnya adalah endapan mineral. Jadi endapan mineral ini ada beberapa tipe ya, ada yang model VMS ataupun volcanic massive sulfide ore deposit atau epithermal atau orogenic AU. Kemudian juga ada yang tipikal sebagai porphyry atau porphyry CuAu ya, jadi tembaga dan emas itu satu kesatuan biasanya ditambah dengan adanya skarn. Nah ini tadi bentukannya, jadi ini akan dominannya akan dikontrol oleh tektonik tertentu. Nah ini tadi beberapa arc yang memungkinkan di daerah arc-arc tersebut akan menghasilkan namanya sebagai metallogenic thrust belt sebenarnya atau metallogenic belt. Nah ini kita akan ketemu yang namanya Aceh Arc, kemudian juga ada Sumatera Meratus Arc yang kita akan ketemu beberapa endapan-endapan CuAu di sana, kemudian juga ada Sunda Banda Arc dan beberapa lokasi-lokasi lainnya. Nah ini tadi ya bentukannya, kita akan ketemu beberapa tipikal apakah memang dia tipikal porphyry ataukah tipikal dari epithermal high sulfide dan lain sebagainya. Nah ini untuk yang di Sumatera. Nah kalau kita bisa lihat sebenarnya beberapa tipikal dari di Sumatera ini memang dominannya berada di sesar Sumatera karena memang reaktivasi dari keterbentukan zonasi atau mineralisasi zona mineralisasi ini akan
terbuka dengan adanya sesar-sesar Sumatera ini. Karena kita tahu bahwa sesar Sumatera panjangnya kurang lebih 1.900 km yang mengindikasikan beberapa celah-celah tersebut memiliki penyerta sebagai pembawa dari CuAu tersebut. Nah, ini untuk yang mineral lepas beberapa lokasi. Nah, ini kita akan tahu bahwa di daerah Wetar Island atau Pulau Wetar di bagian timur laut dari Pulau Alor, ini ada beberapa lokasi yang memang banyak sekali ditemukan gunung api bawah laut. Yang dimana gunung api bawah laut ini bisa mengindikasikan atau bisa menghasilkan adanya high sulfide AuAgCu tadi. Oke, yang selanjutnya adalah sumber daya air. Mungkin teman-teman masih ingat waktu ketika kuliah tingkat 1 ini belajar yang namanya siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini penting. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan beberapa cakupan di mana air itu terakumulasi dengan baik. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ada yang bagiannya low permeability rock, ini biasanya untuk sebagai cap rock atau seal untuk melindungi atau membuat si air ini nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi nggak melanggar kemana-mana, sehingga kalau kita bor dia menjadi salah satu aquifer baik karena ya airnya terkurung gitu, tidak terbawa-bawa kemana-mana. Ini beberapa lokasi aquifer, memang dominannya adalah aquifer dari sedimen quarter, tipikal klastika darat berbutir halus, sebagai seal ataupun cap rock, sehingga memungkinkan si air ini tidak atau terperangkap di bawah permukaan. Nah, tapi ada sesuatu yang unik. Biasanya kalau seandainya dia tertutupi oleh vulkanoklastik, maka karena vulkanoklastik ini tipikal yang antara porous dan impermeable, biasanya dia tidak akan menyimpan air dengan baik. Dia akan loose ke bawah ke wilayah lain, sehingga akan menjadi wilayah yang sulit air. Ini kita temukan di beberapa lokasi seperti di daerah Lampung, kemudian juga di Lembang. Saya pernah pengalaman di sana, diminta untuk sebagai konsultan untuk mencari lokasi pengeboran air. Memang tantangannya berat karena sampai kedalaman, saya ingat waktu di Lampung itu sampai kedalaman 90 meter itu belum ketemu air. Baru ketemu di kedalaman 120 setelah lapisan vulkanoklastik yang diindikasikan merupakan hasil letusan Gunung Anak Krakatau di tahun 1883 ataupun sebelumnya. Sehingga memungkinkan kita harus menggali lebih dalam agar kita bisa mendapatkan litologi yang tipikal shell atau silt di bagian tersebut, sehingga mampu menyimpan air dengan baik. Sama di Lembang juga, di beberapa lokasi saya diminta juga di salah satu sekolah di mana mereka sangat kesulitan air padahal dekat dengan gunung gitu loh. Nah, setelah diindikasikan kemungkinan baru akan ketemu air di kedalaman 40 sampai 45 meter. Yang selanjutnya adalah potensi wisata. Nah, ini ada pengertian tentang geoheritage dan geopark. Jadi geoheritage ini sebenarnya simpelnya adalah kita punya 3 komponen, di mana 3 komponen tersebut harus ada di dalam geopark atau geoheritage ini. Yang pertama adalah adanya keunikan secara geologi, baik litologi ataupun fitur-fitur geologi yang memang hanya ada di lokasi tersebut atau memang unik di lokasi tersebut. Yang kedua adalah keunikan secara biodiversitas. Jadi ada geodiversitas, ada biodiversity. Biodiversitas atau biodiversity artinya ada keanekaragaman hayati yang ada di lokasi tersebut. Dan yang terakhir ada budaya, local wisdom, ataupun adanya ya sesuatu yang menarik yang memang ada di lokasi tersebut. Nah, ini kita ambil contoh salah satu yang sudah diakui dunia, yaitu Geopark Ciletu. Jadi kalau secara keragaman geologi ya kita tahu bahwa salah satu yang
menarik di sana, ada batu batik di wilayah tersebut, juga ada keragaman hayati seperti salah satunya adalah varietas unggul padi yang ada di Celetuh, dan keragaman budaya yang memang dimiliki oleh Celetuh, khususnya budaya Sunda di wilayah tersebut. Tapi Sundanya beda dengan lokasi lain karena memang itu yang menjadi ciri khas di wilayah Celetuh. Ini beberapa lokasi mungkin yang pernah ke sana, yang paling sering kita ketemu itu di sana ada yang namanya Curug Sodong yang paling sering ya. Terus ada Curug Cimarinjung, kemudian juga ada beberapa pantai-pantai eh, yang memang menarik dan menjadi satu wilayah lokasi di daerah tersebut. Nah, ini batu batik yang di diindikasikan ada di Celetu, di salah satu pantai di sana, yang merupakan komposisinya adalah batuan metamorf. Dan ini kita bakal punya beberapa potensi yang kita sudah punya, sebenarnya ada 5, ini belum update saya dapatnya. Yang pertama ada Celetu, ada Gunung Sewu, Pindul, kemudian ada kaldera Batur, ada Rinjani, kemudian juga ada kaldera Toba yang sudah juga diresmikan tahun ini atau tahun kemarin. Dan ini ada beberapa lokasi lain yang sudah masuk sebagai geopark nasional, yaitu Merangin, Belitung itu sudah juga masuk dan sedang diajukan untuk geopark UNESCO. Kemudian juga ada Maros Pangkep di sana. Kalau teman-teman masih ingat, di sana ada ada lukisan tertua yang tercatat ya, lebih tua dibandingkan yang ditemukan di Perancis. Ini sudah diakui secara global, tinggal diajukan aja nih untuk yang Maros Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark dan lain sebagainya. Dan ini juga sedang diajukan, seingat saya tahun 2019 atau 2020 ini, dari pihak UI juga sudah dimintain tolong untuk mengakomodasi atau memberikan saran-saran terkait apakah memang di Banten ini bisa jadi geopark atau enggak, khususnya di daerah Rawadanau. Oke, kalau tadi kita membahas terkait tentang potensi positif, maka kali ini kita akan membahas tentang potensi negatif. Mungkin sudah pernah dibahas juga di perkuliahan saya sebelumnya, yaitu kuliah geologi kebencanaan, tapi saya akan membahas sedikit kembali untuk merefreshing bagaimana kondisi tektonik itu bisa menyebabkan adanya potensi bencana geologi. Nah, ini tadi kita punya beberapa data. Untuk yang data aktivitas vulkanisme, ini kita bisa akses di magma vsi.esdm.go.id. Jadi kita bisa mengetahui bahwa status dari gunung-gunung api tersebut, dan tidak hanya gunung api saja, tapi juga beberapa kejadian tanah bergerak juga ditampilkan di sana, beserta dengan epicenter ataupun hipocenter dari gempa bumi yang ada di Indonesia. Dan sudah dibedakan warna untuk gempa maupun status gunung api. Untuk yang tipe gempa bumi ini dari kedalaman hipocenternya. Dan ini kita tahu kita punya setidaknya ada 129, atau beberapa literatur ada 127 gunung api aktif. Gunung api baik itu tipe A, tipe B, tipe C. Ini untuk peta zonasi gempa bumi. Ya kita tahu bahwa di beberapa daerah zona subduksi itu rentan terhadap gempa bumi, dan ada juga indikasi adanya likuifaksi di daerah tersebut. Nah, ini untuk yang tanah bergerak. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan kuliah sinkronus terkait tentang Sumatera. Kita akan membahas, mulai minggu depan kita sudah mulai membahas bagaimana kondisi geologi per pulau. Kita akan bahas di minggu ketiga itu adalah tentang Sumatera bagian barat. Dan nanti di Sumatera bagian barat ini kita akan ketemu secara sinkronus. Oke, demikian dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dituliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.